Mereka bilang senyum adalah tanda kebaikan. Mereka bilang senyum adalah kehangatan. Mereka bilang senyum berarti niat baik. Tapi dunia tidak bekerja sesederhana itu. Dalam keheningan hidup, para filsuf Stoik tahu satu rahasia pahit. Tidak semua senyum datang dengan ketulusan. Sebagian senyum hanyalah topeng. Sebagian lagi adalah jebakan yang dibuat sangat rapi. Sampai kamu terlambat menyadarinya. Stoik tidak mengajarkanmu untuk membenci manusia. Stoik mengajarkanmu untuk tidak mudah tertipu oleh ekspresi. Karena musuh paling berbahaya bukan yang datang dengan kemarahan, melainkan yang datang dengan senyum. Di dunia nyata, orang jarang menyerang dari depan. Mereka menyerang dari samping, dari belakang, dari balik pujian, dari balik perhatian palsu. Senyum sering digunakan untuk membuatmu lengah. Saat kamu lengah, kendalimu hilang. Saat kendalimu hilang, kamu mulai memberi lebih dari yang seharusnya. Waktu, energi, kepercayaan, bahkan harga diri. Dan Stoik sangat membenci satu hal, yaitu kehilangan kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kamu tidak perlu bereaksi terhadap semua hal yang kamu lihat, karena tidak semua hal yang terlihat indah benar-benar baik untukmu. Senyum yang terlalu manis sering menyembunyikan niat. Pujian yang terlalu cepat sering menyimpan kepentingan. Perhatian yang tiba-tiba sering datang dengan harga yang mahal. Stoik mengajarkan satu sikap dingin. Amati, jangan terburu-buru percaya. Orang Stoik tidak membalas senyum dengan senyum kosong. Mereka membalasnya dengan kesadaran, dengan jarak, dengan kontrol diri. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka tahu. Dunia dipenuhi orang yang ramah di luar, tapi rakus di dalam. Ada orang yang tersenyum padamu karena dia peduli. Ada juga yang tersenyum karena dia ingin mengambil sesuatu darimu. Dan seringkali wajah mereka terlihat sama. Disinilah Stoik berdiri berbeda. Mereka tidak menilai dari wajah. Mereka menilai dari konsistensi tindakan. Senyum bisa dibuat dalam 1 detik. Stoik tidak terpesona oleh keramahan sesaat. Mereka melihat pola. Mereka membaca kebiasaan. Mereka menunggu, karena orang yang tulus akan tetap baik meski tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan orang yang penuh kepentingan akan berubah saat keinginannya tidak terpenuhi. Inilah mengapa Stoik terlihat dingin, padahal sebenarnya mereka sedang melindungi dirinya sendiri. Di dunia yang suka memanipulasi emosi, sikap tenang adalah senjata paling mematikan. Stoik tidak mematikan empati. Mereka mematikan kecerobohan emosional. Mereka tahu, ketika kamu terlalu cepat percaya, kamu membuka pintu bagi rasa kecewa. Ketika kamu terlalu cepat berharap, kamu sedang menyiapkan luka. Dan Stoik membenci luka yang seharusnya bisa dihindari. Ingat ini baik-baik. Orang yang ingin menguasaimu akan mencoba membuatmu merasa aman lebih dulu. Mereka akan membuatmu nyaman. Mereka akan membuatmu merasa dipahami. Mereka akan membuatmu merasa spesial. Sampai suatu hari kamu sadar kamu sudah bergantung. Stoik tidak pernah bergantung pada validasi manusia. Karena mereka tahu, kebebasan sejati lahir dari dalam, bukan dari senyum orang lain. Itulah mengapa Stoik lebih memilih dihormati daripada disukai, lebih memilih tenang daripada populer, lebih memilih sunyi daripada palsu. Senyum bukan masalah. Yang berbahaya adalah ketika kamu menyerahkan kendali hanya karena sebuah senyum. Stoik mengajarkan, bersikaplah sopan, tapi jangan terbuka sepenuhnya. Bersikaplah ramah, tapi jangan ceroboh. Bersikaplah baik, tapi tetap waspada, karena dunia tidak akan memperingatkanmu sebelum menyakitimu. Senyum bisa menjadi bahasa persahabatan, tapi juga bisa menjadi bahasa manipulasi. Dan hanya orang yang menguasai dirinya sendiri, yang mampu membedakan keduanya. Stoik hidup dengan satu prinsip dingin. Apapun yang datang dari luar dirimu, jangan biarkan menguasaimu. Bukan senyum, bukan pujian, bukan kebencian, bukan cinta sekalipun. Karena saat kamu menguasai dirimu sendiri, jebakan apapun kehilangan kekuatannya. Orang boleh tersenyum. Orang boleh berpura-pura,
Orang boleh bermain peran, tapi stoik tetap berdiri tenang, tidak terguncang, tidak terburu-buru, tidak mudah ditarik ke dalam permainan emosi. Dan di dunia yang penuh kepalsuan ini, itulah bentuk kekuatan paling langka. Jadi ingatlah satu hal sebelum kamu terlalu percaya. Senyum adalah ekspresi, bukan jaminan. Jangan benci dunia, jangan curiga berlebihan, tapi jangan juga naif. Karena stoik tidak hidup untuk tertipu, mereka hidup untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Dan ketika kamu menguasai dirimu, tidak ada senyum palsu yang bisa menjebakmu lagi.